Liuna, kau pikir dengan satu cepokan saja bisa membuatku tunduk, ha? Tidak semudah itu, kakak. Juga bagaimana cara agar kau benar-benar tunduk padaku? Baiklah, akan ku cari solusinya. Apakah setelah aku tunduk, kau akan mendapatkan keuntungan tertentu seperti mereka, ha? Bos, maaf, aku tidak bisa menahan diri dan keluar lagi. Anjir, ternyata nuklirnya langsung meluncur aja. Setelah Jiutu Chang tunduk padamu, kau bisa menggunakan harta Stack Packing Clock Tower ini untuk menyerap kemampuannya Ki Ular Roh dan menggabungkan dengan energi murni dari tubuhmu untuk menciptakan harta karun ini, bukan? Kalau gimana gua dot aja ini. Ketahuan rupanya. Jadi sejak kau masuk, kau ingin menjinakkanku. Pasti kau sedang menghadapi masalah yang sulit, ya. Aku tidak menginginkan kemampuan berubah wujud White Bone 8 Transformation, kan? Sambil merayu sang MC, wanita ini tahu banget kemampuanku dan kemauanku. Ternyata di Witbone 8 Transformation berguna untukku. Sepertinya aku benar-benar menebaknya dengan tepat, sayangku. Star Packing Tower ini benar-benar harta yang luar biasa. Bisa dibandingkan dengan harta spiritual bawah tanah. Berani sekali, jangan bersikap. Kau kurang ajar pada raja. Putri Wang Seng maju sini dan tampar wajahnya. Oh, baiklah kalau gitu. Nih, kamu anak baru pengen main-main di sini. Kalian berhentilah dan mundur sejenak. Baiklah tuan, karena kau sudah tahu, sebutkan syaratmu untuk kamu bisa nurut ke aku. Bantu aku naik ke level Raja Iblis. Dan dalam seminggu kau harus berlatih ganda denganku 100 kali. Anjir, dia minta jatah 100 kali. 100 kali kau ingin membunuhku. 100 kali kau gila. Kau pasti bermimpi buta. 100 kali terlalu banyak. 10 kali saja, tidak bisa lebih. Aku tidak peduli, pokoknya 100 kali. Baiklah, kalau nggak bisa ya udah. Kalau tidak, aku cari cara lain untuk menaklukkanmu. Baru saja aku juga memahami teknik baru yang dapat meningkatkan pertahanan secara signifikan. Dan kini aku punya kekuatan untuk melawan Raja 1000 Mata. Pertahanan permanen telah mencapai level iblis besar tahap tengah. Nani? Apa yang kau lakukan? Dan bagaimana dia bisa memiliki pertahanan setengah iblis besar tahap tengah? Dan rupanya Lady Witbone menjadi kepincut dengan MC. Kau hanya memiliki Witbone 8 transformasi saja. Tianggang 36 perubahan dan Sha 72 perubahan. Mana yang tidak lebih kuat darimu? Rupanya tawar-menawar terjadi di sini. Kau wanita cerdas dengan koneksi yang akan bangun di kehidupan masa lalu dengan Disin. Mendapatkan teknik-teknik ini adalah hal yang sangat mudah. Anjir, jika hari ini aku tidak mengenali kesempatanmu, di masa depan kau mungkin tidak bisa lagi menggapai diriku. Baiklah, 10 kali saja. Tidak, tapi aku punya satu syarat lagi. Aku ingin menjadi pemimpin haremmu. Oh, kamu menjadi ketua Kasim di sini. Kami yang datang lebih dahulu, kami yang harusnya menjadi ketua selirmu. Pemimpin harem tidak mungkin, tapi menjadi selir terhormat bisa kupikirkan. Baiklah, takdir wanita memang sangat malang. Apakah raja ingin memulai pelatihan hari ini? Anjay, nambah lagi stoknya nih. Di sini, Star Packing Tower, bisakah kau mematikan penglihatan dan pemandangan Putri Wang Seng dan Xiongji? Bisa, tapi agar raja bisa lebih nyaman di masa depan, perlu membuka lebih banyak fitur dari Star Packing Tower. Baiklah kalau gitu, setelah raja menaklukkan iblis kelima, pintu Star Packing Tower akan terbuka dan setelah
Setiap iblis yang diangkat raja memiliki kamar pribadi. Semakin tinggi tingkat kamar, semakin cepat kecepatan latihan. Selain itu, dapat menghalangi penyelidikan dari iblis lain. Aku sangat iri. Aku juga ingin kamar dengan tingkat tinggi. Ini bukan untuk bersenang-senang. Aku adalah orang yang serius disebut latihan. Gombalannya sang MC. Aku mengerti. Rupanya di sini dua iblis dikurung supaya tidak lihat adegan enak-enaknya. Barusan dari jarak jauh saja Lady Whitbone bisa mendeteksi latihan gandaku dan mincut tsunami psikologi. Kali ini tidak ada celah lagi. Baiklah, ayo rajaku, kita mulai untuk latihannya. Oke, waktunya beraksi. Ding, katakan halo. Di sini luncuran roket nuklir langsung masuk ke dalam lubang. Anjir, aku menerobos raja. Tolong alirkan kekuatan purba ke dalam tubuhku. Anjir, kekuatan purba tidak boleh disia-siakan. Setiap tetesnya mengandung hukum alami semesta. Air yang keluar dari sebuah raja petuah ataupun benda petuah itu mengalirkan terdeteksi bahwa Lady Bone telah menembus tingkat raja iblis. Tingkat keputusan mencapai 50%. Selamat kepada pemain dapat memilih salah satu dari kemampuannya. Anjir, dan di sini pun Lady Bone terpuaskan sudah. Kau memang terlahir dengan tubuh suci untuk berlatih latihan ganda. Sekali denganku setara dengan berlatih 100 tahun. Dan juga meningkatkan pemahamanmu. Baiklah, sekarang berikan aku kemampuan perubahan wujud. Tentu saja rajaku. Selamat kepada pemain yang pelajari kemampuan Lady Whitbone. Magic skill Whitbone 8 transformasi perubahan. Dapat berubah menjadi berbagai wujud manusia. Berubah menjadi belatung, lalat, kecoa, kumbang, busuk nyamuk, dan kutu. Total 8 jenis perubahan. Anjir, kenapa aku merasa seperti tertipu? Anjir. Di sini Lady Whitbone sangat puas dengan layanan servis sang raja. Raja, 1000 mata, aku datang. Baik, langsung saja sang MC transformasi ke gua laba-laba. Sedangkan di gua laba-laba, di sini ada Raja 1000 mata yang sedang main WA. Raja 1000 mata juga dikenal sebagai monster bermata banyak atau siluman lipan. Biasanya suka mengumpulkan elixir dan meramu obat. Dikatakan bahwa siluman lipan memiliki 1000 mata yang bisa memancarkan cahaya emas untuk membunuh musuhnya. Cucu ajaibku, Liunan, memiliki esensi yang luar biasa. Minum 1 botol bisa memperpanjang umur 1000 tahun. Minum 10 botol bisa hidup abadi selamanya, kata kakek ini. Anjir, akhirnya ini topik yang paling ramai dibicarakan adalah pria bernama Liunan ini. Aku raja 1000 mata tidak tertarik dengan latihan ganda. Bawa masuk orangnya. Baik Nona, di sini ada seorang wanita yang dibawa ke depan sang raja. Anak ini, gadis ini cukup cantik. Siapa namamu? Kamu mau apa? Hei, Liunan di sini dalam wujud nyamuk yang sangat kecil. Dia berubah menjadi siluman nyamuk. Itu dia, Hesu. Oh, rupanya itu adalah Ratu Laba-Laba. Awalnya aku hanya ingin menyelidik gua laba-laba, tapi ternyata aku menemukan Hesu. Aku harus menyelamatkannya. Siapakah Hesu ini? Jadilah wanitaku, aku akan mengajarimu magic skill kecantikan jauh lebih cepat daripada game Jiangxia. Oke, sial, aku tak punya banyak waktu lagi. Rupanya di sini MC mau menyedot darahnya di deket-deket yang enak-enak. Aku akan menemukan titik lemahnya dan menyerangnya, kata Liunan. Aku menggigitnya. Tentu ini disensor ya coy, supaya tidak ular kuning. Nampaknya Queen Laba-Laba jadi gatel.
Kenapa? Di bawah tiba-tiba jadi gatel. Oke, langsung didorong aja. Raja Iblis Seribu Mata ini jangan punya penyakit kotor. Liunan, kakak tolong aku. Ho ho ho. Anjir, dia jadi terengah-engah. Gatal sekali di bagian sini. Apakah aku terkena penyakit? Cepat panggil sepupuku Putri Laba-Laba ke sini. Baik nyonya. Kamu mau main-main denganku, kata MC yang berubah menjadi nyamuk. Raja tiba-tiba terasa gatal. Mohon Putri Laba-Laba meriksa saja. Sepupu memang hebat. Hanya satu, dia terlalu menyukai wanita. Orang yang sering berjalan di tepi sungai mana mungkin tidak basah. Lihat kali ini dia terkena penyakit. Baik kalau gitu kita ke sana. Putri Laba-Laba tahap awal monster besar level 38. Mata emas aktif ini siluman penjaga gunung level 20. Rupanya itu dia. Dengan tidak basa-basi si MC langsung mengattack dan meng-kill saja dua-duanya. Siapa kamu ini? Hai, kamu bertanya aku? Aku adalah orang yang akan mengkillmu. Langsung dia, pil siluman baru aku datang. Mendapatkan sabuk hijau Ning Qianche, dapat menyelamatkan dari kematian di bawah level 50 skill. Cooldownnya adalah 24 jam. Mana pil silumannya? Kenapa tidak ada pil siluman? Anjir. Ho ho. Karma kekaisaran eksklusif ting sing meledak. Setelah pemain mengkill atau membantu mengkill siluman perempuan tingkat raja besar, pil siluman akan selalu jatuh. Mendapatkan pil siluman Putri Laba-Laba, kata sistem. Anjir, hampir saja aku ketahuan kalau siluman perempuan secantik ini mungkin itu jatuhkan pil silumannya. Sungguh sayang sekali, batin sang MC. Setelah Ning Qianche ini juga tidak buruk. Ketika bertarung dengan pemain, jurus siluman Jai Tong Chong tidak bisa diperlihatkan di depan umum. Memakai setelan ini tepat sekali. Jika bisa menjelaskan kenapa aku bisa selamat dari pertarungan dengan siluman berkat setelan ini. Oke, with Bone 8 transformasi. Apa ini? Sepertinya ini dadanya agak kecil. Rupanya sang MC berubah menjadi orang tadi. Aduh, oke. Sedikit pompa-pompaan, gue pasti bisa membesarkan bagian ini. Oke, bagian bobanya digedein dan menjadi sempurna. Anjay, bisa digedein juga ya. Gue Laba-Laba, silahkan Putri Laba-Laba masukin ruangan. Di sini banyak sekali orang yang tergantung di sana. Sialan, Raja Seribu Mata, setelah kau masuk ke Peking Tower, aku pasti akan menghajarmu. Karena di sini dia banyak sekali membuat wanita kesakitan. Hai adikku, kamu sudah datang? Sepupu, akhirnya kau datang juga. Langsung diadu saja kedua bobanya dan sang MC kekelojotan. Tingkat liunan maju. Sepupu, kenapa kau sembunyikan sesuatu di bawah sini? Apa ya? Berhenti pura-pura. Sepupuku mengetahuinya. Aku menyembunyikan sebuah granat pembasmi siluman di bawah ini. Itu adalah alat yang dibuat dengan sihir. Sepupu mau lihat? Lain kali saja. Kali ini aku memanggilmu karena ada hal yang sangat sulit diucapkan dan aku butuh bantuanmu. Apa itu? Kalian pergi, aku akan urusan untuk berbicara dengan sepupuku. Baik nyonya. Sepupu, apa yang kau ingin aku lakukan? Nanti setelah aku menyembuhkanmu, aku akan memberimu obat bius, kata batin sang MC. Hei, lihatlah, cepat bantu sepupumu menyedot racun di bawah sini. Anjir. Sepupuku cepat datang dan bantu aku mengobati. Di bawah itu sangat gatal. Belum dicuci, bisakah dimakan mentah apemnya?
Ada apa denganmu hari ini sepupuku? Dulu kamu selalu makan mentah apemku, tapi kenapa sekarang kamu nggak mau? Jangan-jangan kamu bukan sepupuku. Hehe. Tentu saja, hanya saja akhir-akhir ini pencernaan sepupuku sedang kurang baik. Oh, baiklah, sepupu, temani aku mandi bersama. Baiklah. Hehe. Liu Nan sedang mencari waktu terbaik untuk bertindak. Namun di hadapan siluman besar, dia tidak berani sembarangan berpikir. Bisa mati konyol kalau ketahuan. Kolam renang pemandian air panas. Sepupuku, menurutmu aku mirip bola mandi bukan? Rupanya di sini mereka mandi bareng. Aku hampir tak bisa menahannya, kata sang MC. Sepupu memang mencintaiku, dulu kami tidak bereaksi seperti ini. Benarkah? Nit, 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 sistem warning. Peringatan tempur tingkat 1. Peringatan tempur tingkat 1. Sel darah merah dalam tubuh Liu Nan menaik karena nuklir siap meluncur. Sepupu, granat Zhuxiamu kenapa jadi besar begini? Oh, mungkin membesar karena air. Bukankah itu berbahaya? Biar aku lempar saja. Oh, yang dua ini sudahlah. Aku di sini langsung jempur aja. Tak masalah. Di sini nuklirnya belum buka, kemana aman kok, di dalamnya kok, senang aja. Sepupu, kamu memang pintar bermain ya. Apa yang kamu sembunyikan? Jepor. Sepupu, kamu tahu seberapa aku merindukanmu? Benarkah? Rupanya malah menambah gairah. Saling bermain, bola cahaya ungu di depan, tembak. Rupanya di sini ada ilustrator tentang hal ini dan meledaklah tepat sasaran. Anjir, apa ini sensasinya? Di sini malah Raja Siluman Laba-Laba terkena nuklir. Anjir, kekuatan kultivasi Raja Iblis 100 mata telah turun dari puncak iblis besar ke awal iblis besar. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatanku habis? Tanda keperawananku hilang? Iya, sepupu, kamu adalah laki-laki. Hehehe. Tidak mungkin. Kamu bukan sepupuku. Kamu menghancurkan keterampilan Yunu 100 kaki milikku, membuat kekuatanku merosot. Aku akan membuatmu menjadi boneka obat, membiarkanmu hidup lebih buruk daripada Sino. Rupanya di sini kesaktian Queen Laba-Laba ini menjadi hilang karena dia sudah tidak perawat lagi. Aku juga tidak menginginkannya. Kamu yang memulainya loh. Anjay, kamu akan kukil. Rasakan ini. Dan di sini sang MC langsung berubah menjadinya. Kamu telah melecehkan manusia. Dosa ini tidak akan membiarkanmu hidup. Hari ini aku akan mengakhirimu. Lelucon, meski kekuatanku telah turun ke awal siluman besar, aku tidak terkalahkan. Mengkil manusia biasa sepertimu seperti mengkil serangga saja yang keluar dari pohon. Terjadilah pertempuran hebat, keduanya saling pukul, adu jual, serangan jual beli. Tinju 100 kaki mematikan. Apa itu? Dan di sini pun sang MC mengeluarkan jurus andalannya, Magic Skill Red 1000 bayangan naga. Pemandian dinilai tidak terkena serangan mematikan. Magic Skill rantai 9 naga gagal diluncurkan. Baiklah, lupa bahwa aku sekarang memiliki pertahanan tingkat pertengahan iblis besar, Raja Iblis 100 mata. Sekarang di tahap awal, jadi tidak bisa melukaiku. Tak sengaja menang dengan mudah. Ding, notifikasi sistem telah menguasai keterampilan khusus Xiao Hilou, keterampilan pijat kecil besar pemula.
Pemain juga meningkatkan pertahanan sementara tingkat pertahanan besi besar selama 24 jam. Naruto, bagaimana mungkin seorang manusia biasa yang lemah itu bisa mempunyai kekuatan sebesar ini? Hai, hey Queen, kamu pikir kau bisa semudah itu mengkillku sambil keluar airan merah dari hidungnya? Anjay, kamu menantangku, ha? Manusia biasa bisa memasakku, mengeluarkan skill andalanku. Baiklah kalau begitu. Sinulah engkau di sini. Laba-laba mengeluarkan 1000 matanya untuk menglaser sang MC. Rupanya seperti itu. Di sini sang MC mengecilkan tubuhnya menjadi mikro mini dan menjadi lalat lagi. Kalian tahan serangan mematikan untukku. Siap. Saido Clean no Jutsu. Rupanya dia mengeluarkan banyak sekali serangan tabuhan. Rupanya sang MC bersembunyi menjadi lalat dan meledaklah seluruh tubuhnya. Kemana tubuh aslinya? Batin sang Queen laba-laba. Ternyata Liunan sudah di belakang dari Queen tadi dan dengan mudah menebas bagian tubuhnya. Bagaimana ini bisa? Arena, aku sudah menonton Journey to the West berkali-kali. Aku sangat mengerti gaya bertarung kalian, wahai siluman. Selama menghancurkan kelapa Raja Iblis 100 mata pun selesai, dan dengan mudah dia menghancurkannya. Berhenti manusia. Iblis ini adalah pengawal di depan pintu Bodhisattva. Pilanpon, sobat muda, bisakah kau memberiku sedikit wajah dan biarkan aku membawanya kembali untuk diserahkan pada Buddhis Walfatpo? Maaf saja, setiap iblis yang terkena tanganku harus sinu. Langsung saja. Di sini sang MC mengeluarkan keahliannya. Sepertinya kamu kurang menonton Journey of the West. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak mengerti aturannya. Putra Yeze Zivilize, tingkat pertengahan dewa sejati. Aturan macam apa ini? Hanya karena dia pelayan dewa tertentu, dia bisa bertindak semena-mena di dunia ini. Mendapatkan pil iblis dari iblis 1000 mata. Batin, sang MC, orang-orang dari keluarga dewa punya urusan sendiri yang ditangani oleh para dewa. Bahkan Sung Wokong, Raja Kera, akan memberikan wajah kepada keluarga dewa. Kamu mengerti? Raja Kera, tunggu dulu. Ini hanya hewan peliharaan keluarga Nyungkin. Menyerah. Dan Sung Wokong hanya menyerah. Dan kau manusia biasa berani mencampuri urusan para dewa. Kamu cari mati. Rupanya di sini sang MC menahan serangannya dan terjadi babak belur. Anjir, kekuatan macam apa ini? Yang aku tahu, dalam masyarakat hukum semua orang itu setara. Bagus. Kalau kau Liunan, teman dekat Pangeran Zeja, sepertinya pangeran telah memberikan beberapa artefak kuat hingga kau seorang manusia bisa-bisanya mengalahkan iblis besar. Kalau kau tahu itu bagus. Kita ini kan satu keluarga. Kau pikir pantas menyebut keluarga serangga kecil seperti ini di depanku? Setelah ku kill kau, kau akan minta maaf kepada Pangeran Neza. Dengan mudahnya seperti itu kah? Kau pikir hanya skill tingkat rendah mati saja? Apa yang terjadi? Kenapa seranganku tidak mempan? Bagaimana mungkin pertahanmu setinggi itu bisa menahan petirku? Petir atau ayam petir? Ini hanya skill kecil aja. Kakakku Neza yang memberiku artefak ini semuanya hebat. Sepertinya teknik besar, teknik pijat besar kecil kerja. Sekarang aku punya pertahanan di level menengah iblis besar. Tapi ini rahasia. Biarkan semua orang berpikir itu kan artefak dari Neza. Kelihatannya Pangeran Neza sangat menghargaimu, tapi sebagai manusia berani melawan dewa, jadi hari ini kau harus sinu. Kau memaksaku. Ya, rupanya
langsung ditendang saja bagian nuklirnya oleh sang MC. Dan rupanya di sini sang dewa kelojotan. Rupanya bagian itunya kesakitan. Kau benar-benar harus ini. Hehe, gimana rasanya? Labu betir surgawi, datanglah ke sini. Labu betir surgawi sebuah alat sihir yang penuh dengan petir murni. Pernah mengkill 2 raja iblis tingkat awal. Ini buruk, tapi pasukanku sudah habis dan pakaian Neng Chiangche tak berfungsi melawan dewa. Kau bisa mati sekarang. Rasakan ini. Oh, berhenti. Ting. Rupanya ada wanita yang menghalanginya. Nani, apa yang terjadi? Sing Xuangku tingkat tidak diketahui, Dewi Tiayi tingkat awal. Sing Hyangyo, gadis petir, bisakah kau memberi kami baksian 8 dewa sedikit wajah untuk memawat pemuda ini? Sebagai dewa kecil, aku tentu menghormati 8 dewa. Namun aku melihat anak itu pembangkang di masa depan. Dia mungkin aja jadi ancaman besar bagi Tianting Istana Langit. Kumohon, Xiang Hui, hati-hati dengan pilihanmu ini. Liunan, aku tidak akan melupakanmu. Oh, begitukah? Lain kali aku punya ide yang bagus untuk mengalahkannya. Terima kasih kakak Xiang Shui atas penyelamatannya. Aku sangat menghormatimu. Sambil memegang kakinya sang dewa. Sudahlah, berdiri saja. Beberapa keturunan dewa tidak pernah turun ke dunia fana, tidak tahu penderitaan manusia dan bahkan tidak mengerti sifat manusia. Gadis petir itu dilahirkan sebagai dewa, jadi dia memiliki banyak kesombongan dalam dirinya. Oh, Naruto, tidak apa-apa, nanti aku juga akan jadi dewa. Saat itu aku akan memperbaiki urusan di dunia para dewa ini dengan tanganku. Aku harus memberi pelajaran pada gadis petir itu, membuatnya patuh berlutut dan menyanyikan lagu Balonku Ada 5, imajinasi sang MC. Oh, gitu kah? Leluhur, hampir saja aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Nah, kau telah melalui banyak hal tidak kusangka. Permainan pengangkatan dewa menjadi bencana seperti ini. Sambil memeluk, dia pun menangis. Tadi aku bertanya pada iblis kecil dan tahu kalau kakak Liunan mempertaruhkan nyawanya masuk ke gua laba-laba untuk kill Raja Iblis 1000 mata demi menyelamatkanku. Ya, memang dia yang menyelamatkanmu. Anak ini tidak takut pada kekuatan, menghormati orang tua dan memiliki potensi besar. Dia cocok jadi pasanganmu, Heisu. Liunan, kenapa kau berani masuk ke gua laba-laba ini untuk menyelamatkan Heisu? Ini menunjukkan ketulusanmu. Ingin menyelamatkan Heisu memang benar, tapi sepertinya tidak terlalu berbahaya. Kebetulan saja ketemu, mungkin mereka salah paham. Batin sang MC, sudahlah, biar saja, tambah 1 dukungan tak masalah. Kalau begitu, aku akan memutuskan mulai sekarang kau jadi menantu keluarga He. Kau bisa menggunakan semua sumber daya keluarga He sesuka hati. Kau tidak keberatan kan? Ini Nona. Nona Dewa, pernikahan itu aku tolak. Oh, rupanya ada seorang pria berambut merah dan rupanya itu dari keluarga Sing. Yu Sing Sing bintang kanan, Hing Mau Kong tingkat tidak diketahui, Dewa Tiayang tingkat awal. Heng Gogo, aku dengar dari keponakanku Su Meijou kalau si Su diculik oleh iblis. Aku segera bergegas ke sini. Apa dia baik-baik saja? Tuan bintang kanan, terima kasih atas perhatianmu. Adikku baik-baik saja. Tapi Tuan bintang kanan, kenapa kau menolak pernikahan keluarga kami? Meiju juga menyukai pemuda ini. Kabarnya mereka cukup dekat. Oh, begitukah? Ternyata kau memang seorang yang penuh cinta. Aku tidak begitu, Oh, aku bukan playboy Nona Dewa.
Jadi siapa yang kau pilih? Si Hesu atau Sing Menjo? Hah? Begitukah? Tekanan dari dua dewa Taiyu membuatnya sang MC menjadi kecil. Tunggu dulu, nenek moyang, saya bersedia melayani saudara Liunan bersama kakak Shu Mejo. Tolong jangan beri tekanan lagi padanya. Rupanya dua wanita yang kemarin itu adalah keluarga dewa. Saya juga bersedia melayani Liunan bersama kakak Hefu. Kemampuan kultivasi gandanya sangat luar biasa dan saya khawatir saya tidak akan mampu menanganinya ini sendirian. Anjir, berarti sang MC kita jago di dalam ranjang. Begitukah? Baiklah, kami para tetua tidak akan ikut campur lagi dalam urusan anak muda. Para generasi muda ini biar dia menentukannya. Ya benar, dua wanita ini melayani satu suami. Kau benar-benar pria yang beruntung, hai pemuda. Lebih dari satu boleh? Tentu saja, ini kan kau MC. Aku pernah mendengar sedikit tentang tubuh suci kultivasa ganda bawaanmu. Tetapi segalanya seharusnya memiliki batas, bukan? Terutama menghindari terlalu banyak kontak dengan para penggoda. Mereka bisa menyedot energi sucimu tanpa kendali dan membuatmu kelelahan. Aku akan dengan rendah hati mengikuti petunjuk Nona. Liunan, kamu mengingatkanku pada seorang Kaisar Sin, bintang kegembiraan surgawi. Bukankah Kaisar Sin itu tiran terkenal yang dekat dekade Raja Zhou dari dinasti Shang? Memang tercatat begitu dalam dokumen sejarah duniawi, tetapi ada keadaan tersembunyi di balik itu semua. Ini adalah cerita panjang yang akan aku jelaskan perlahan nanti. Setelah kematiannya, ia naik ke daftar ilahi dan diangkat sebagai bintang kegembiraan surgawi. Mengawasi pernikahan, dia juga salah satu dari sedikit teman dekatku. Naruhodo. Kalau mengenang itu semua menjadi terharu. Anjir, Pak Tua ini ngomong apa sih? Kamu tua hentai, berkeliru tidak pantas di depan generasi muda kita. Sorry. Jika Kaisar Sin tidak melanggar hukum surgawi dan diturunkan ke dunia fana, aku benar-benar ingin memperkenalkanmu padamu. Aku mencari titik kultivasi yang mungkin dia tinggalkan. Setelah aku menemukannya, aku akan memberikan kepadamu. Terima kasih Tuan Bintang Merah. Menteri yang terhormat telah ditahuku. Aku adalah reinkarnasi Kaisar Sin. Jika aku bisa mempelajari teknik kultivasinya, bukankah kemampuan kultivasi gandaku akan mencapai level yang lebih tinggi? Batin sang MC. Mungkin ini juga menyelesaikan masalah tidak mendapatkan manfaat dari kultivasi ganda ketika tidak ada bentuk Kaisar Sin. Selamat, teknik rahasia kultivasi spring pun teratasi. Sungguh, aku harus kultivasi dalam bentuk Raja Zhou untuk merefresh buff. Tidak heran aku tidak menerima pemberitahuan apapun selama waktu itu datang di Nongfang. Tidak perlu formalitas. Kita semua berada di pihak yang sama. Aku masih harus berpatroli. Jadi kalian semua harus segera meningkatkan tempat ini. Tunggu, kalian bisa naik kapal udara untuk kembali. Baik, di sini sang dewa pun mengeluarkan kapal udara yang bentuknya aneh sekali. Benar, pantas menjadi kakak. Kamu langsung mengeluarkan kapal udara yang bisa melindungi dari iblis yang kuat. Baiklah, aku terima pemberiannya. Kamu telah memperoleh kendaraan terbang. Terima kasih. Saya tidak bisa kembali sekarang. Aku masih harus mencari keberadaan ayahku di sekitar sini. Jadi ayahmu yang terhormat juga sedang berkultivasi dalam permainan ini. Ting, aku minta satu helai rambutmu. Apa? Naruto, seperti itu ceritanya. Tuan Bintang,
Mentari yang terhormat, apa yang terjadi pada ayahku? Sebentar, sedang ku terawang. Aku telah menyimpulkan bahwa ayahmu telah melarikan diri ke lapisan ketiga dan saat ini tidak dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Juga tidak ada tanda-tanda kehadiran iblis di sekitarnya. Jadi dia aman saja. Selama dia tidak dalam bahaya, itu sudah bagus dan melegakan aku. Aku tidak bisa mencapai lapisan ketiga untuk saat ini, jadi aku berharap kalian para tetua bisa membantuku mencari ayahku, kata sang MC. Tentu saja, aku akan mencarinya segera. Begitu kami mendapat kabar tentang ayahmu, aku akan memberitahumu. Jangan khawatir kakak Nian. Dengan kedua tetua yang mencari keberadaan ayahmu, dia pasti akan baik-baik saja. Batin dua haremnya yang menenangkannya. Sekarang adalah waktunya bagi generasi muda. Kami harus pergi sekarang. Oh, tentu saja, Saudara Liunan. Perang guild akan segera dimulai. Kita perlu memperkuat kemampuan kita. Jadi mari kita kembali ke tempat untuk berkultivasi. Berpindah tempat di dalam kapal terbang. Di sini sang MC pun lagi enak-enak dengan kedua haremnya. Kemari, ayo kita bersenang-senang. Baiklah, yang kali ini akan kuhabiskan seluruh energimu. Oh tidak, kerja keras sapi pun sangat berat. Ini baru aja selesai berpergian. Setelah kultivasi selesai, Saudara Liunan, kamu pasti akan tidak tidur nyenyak. Rupanya mereka pun saling sapa. Antara Golep dan Bola saling memasukkan. Kakak, aku merasa atributku meningkat 100%. Heisu, defense, attack, dan lain-lainnya buff pengalaman 4 kali lipat selama 72 jam. Anjir, Saudara Liunan, bantu juga aku meningkatkan atributku. Baik, pulih lagi, mari kita lanjutkan untuk berlatih lebih keras. Atribut Wamenjo meningkat. Biarkan aku merasakan item kultivasi. Anjir, langsung saja luncuran nuklir menghajar Heizu berkali-kali. Dasar Liunan ini telah mengkill iblis kuat yang aku panggil. Sepertinya Neza pasti telah memberinya harta yang menahan iblis. Bating Guangyu, namaku juga ada di daftar Feng Shen yang menyebalkan itu. Jadi aku tidak bisa menyentuh manusia. Jenderal Divisi Air Laut Timur. Tapi aku hanya bisa mencari ketua guild bintang dan memintanya untuk bertindak melawan Liunan. Aku pikir dia pasti akan sangat bersedia. Hehehe. Rupanya di sini ada musuh baru yang akan mendekat.